Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Okrismanto Zebua, NIM 8560677773. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dan berpokjar di Nias Barat. Baik teman-teman, saya di sini akan melakukan simulasi pembelajaran video di sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Sehat? Bagus. Kalau sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, kamu John, silakan ke depan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Untuk menyemangati kita semua, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Bagus. Sebelum kita memulai materi kita, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, betul sekali. Materi kita minggu lalu itu telah membahas aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Sekarang kita akan masuk pada materi perubahan cuaca. Dan sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan atau tulisan dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Dan yang keempat, dapat membandingkan dua pecahan penyebut sama dengan benar. Dan yang terakhir, dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpenyebut sama dengan tepat. Ah, anak-anak semua, ada yang tahu apa itu cuaca? Tidak ada? Nah, baik, Bapak di sini akan menjelaskan apa itu cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Sifat yang tidak menentu ini banyak sekali, seperti panas, dingin, mendung, berangin. Nah, sekarang apa sih pengaruhnya terhadap lingkungan dan bagi kehidupan manusia? Banyak sekali anak-anak pengaruhnya. Contohnya, dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Perubahan suhu yang drastis seperti perubahan musim hujan ke musim panas atau kemarau dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti flu, sinus, dan alergi. Dan panas yang berlebihan juga dapat menyebabkan dehidrasi, pusing, dan bahkan kelelahan panas. Pengaruh lain dari perubahan cuaca ini dapat dirasakan oleh para petani. Jika hujan yang terus-menerus sering terjadi, mereka tidak bisa menanam padi karena dilanda oleh banjir. Dan jika cuaca cerah atau kemarau yang berkepanjangan, petani juga tidak bisa menanam padi karena kekurangan air. Dan jika hujan dan kemarau berkepanjangan terjadi secara terus-menerus, maka petani akan gagal panen. Sampai di sini paham anak-anak? Bagus. Di balik pengaruh cuaca yang terus berubah-ubah ini, kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, agar menghindari banjir. Dan contoh lainnya, jangan membakar sampah sembarangan, karena akan menyebabkan asap yang kemana-mana dan akan menyebabkan polusi udara. Apakah dengan satu orang bisa melakukan semua atau bisa menjaga lingkungan di sekitar ini? Tentu tidak. Karena satu orang itu kalau membersihkan pasti akan terasa capeknya. Tetapi kalau kita bergotong royong, kalau kita bekerja sama, saling merangkul, membersihkan lingkungan kita, maka pekerjaan yang terlalu sulit akan terlihat mudah. Maka kita harus bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Jangan hanya sendiri. Kalau sendiri tentu tidak bisa. Di balik kerjasama ini, kita harus memaknai kata kerjasama ini. Jangan karena berbeda,
maka kita tidak mau bekerja sama dengannya. Misalnya, si A berkulit putih dan si B berkulit hitam. Jangan karena si A ini, dia berkulit putih, dia berkata, kenapa harus bekerja sama dengan si B, sedangkan dia berkulit hitam, berbeda dengan saya. Nah, tidak boleh anak-anak, karena semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maka, meskipun warna kulit berbeda, tapi kita tetap saudara yang harus tolong-menolong dan bekerja sama. Kita harus mensyukuri anugerah Tuhan di lingkungan kita atau di negara yang kita cintai ini. Banyak perbedaan yang membuat atau menjadikannya jadi ciri khas di negara kita. Paham anak-anak? Bagus. Untuk menguji kerjasama ini, Bapak kasih tugas kelompok ya. Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembaran kerja peserta didik. Nah, kelompok 1, kelompok 2. Dibaca petunjuk LKPD ya. Petunjuknya ada di LKPD-nya ya anak-anak. Nanti Bapak kumpul. Baik, karena sudah selesai pengerjaan LKPD-nya, sekarang kelompok siapa yang duluan mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, kelompok 1, silakan. Bagus. Terima kasih kelompok 1. Dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan? Oke, tidak. Sekarang kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Berarti semua sudah paham ya tentang kerjasama ini. Karena hasil diskusinya tadi sudah selesai, maka materi selanjutnya kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar. Gambar tersebut, coba anak-anak lihat dan perhatikan. Sudah? Nah, apa yang terjadi pada gambar? Apa yang ada di dalam gambar? Betul, mereka sedang bermain. Nah, karena cuaca cerah, anggaplah yang perempuan Siti. Si Siti ini dan teman-teman bisa bermain di lapangan. Siti dan teman-teman melompati kotak-kotak. Dari gambar tersebut, kira-kira salah satu dari kalian ada yang menjadi temannya si Siti. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran anak-anak semua saat melihat kotak tersebut? Betul, bentuk kotak tersebut tentang materi pecahan. Ada yang tahu pengertian pecahan itu apa? Tidak ya? Baik, Bapak akan menjelaskan. Pecahan merupakan bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A garis miring B. Bilangan A garis miring B dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B-nya sebagai penyebut. Sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi. Karena dari mulai pertama materi tadi, kita telah membahas tentang perubahan cuaca dan sampai tentang pecahan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi ini untuk mengukur bagaimana pemahaman anak-anak semua tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekarang Bapak bagi soal evaluasinya ya. Petunjuknya nanti ada di soal evaluasi ini. Bagaimana? Apakah ada yang ingin dipertanyakan tentang soal evaluasi ini? Atau yang tidak dipahami? Baik, jika tidak ada, bagus sekali. Itu artinya anak-anak semua sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Karena anak-anak sudah paham semua, maka pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Namun, sebelum kita mengakhiri, pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kesimpulan yang kita pelajari yaitu 1. Pengaruh perubahan cuaca, di mana
pengaruh perubahan cuaca ini dapat memengaruhi kesehatan manusia. Perubahan suhu yang drastis, seperti perubahan musim hujan ke musim kemarau, yang dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti flu, sinus, dan alergi. Dan panas ini juga kalau berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, pusing, dan bahkan kelelahan. Dan selanjutnya juga kita tadi telah mempelajari pentingnya kerjasama untuk menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari banjir. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas di rumah, yaitu tugasnya membaca dan menyimak pembelajaran kita minggu depan. Silakan dibaca ya, jangan lupa. Karena minggu depan, kalau kita ketemu lagi, Bapak akan menjelaskan materinya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya sebelum Bapak pergi? Tidak? Baik, kalau tidak ada. Karena tidak ada yang ingin bertanya, mari kita akhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri, seperti awal pelajaran kita berdoa. Maka akhir pelajaran ini juga kita akan menutupnya dengan doa. Ada yang bisa memimpin kita? Ya, kamu, silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Amin. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Bapak akan menutupnya. Selamat siang. Dah.